Selamat malam Pak Daniel, kami dari grup 16 DBL akan mempresentasikan operating system AFL 3. Nah, di sini kami ada Berniko Rafael, Lucian Daru, sama Widyastanto Ramadian. Next. Nah, di sini kami akan membahas yaitu yang pertama virtual machine dan yang kedua Linux Ubuntu. Next. Yang pertama virtual machine. Next. Virtual machine adalah sumber daya komputasi berbasis perangkat lunak yang memungkinkan menjalankan program dan aplikasi tanpa memerlukan komputer fisik tambahan. Ini memungkinkan satu perangkat keras fisik seperti komputer atau menjalankan berbagai sistem operasi secara bersamaan. Virtual machine juga menciptakan lingkungan virtual yang memungkinkan pengguna menjalankan program yang tidak kompatibel dengan sistem operasi host. Cara kerjanya mirip dengan aplikasi pada Windows, berjalan sebagai proses dalam sistem operasi mesin fisik yang sama. Lalu kegunaan virtual machine yang pertama yaitu menguji dan mengembangkan perangkat lunak. Nah, itu seperti membuat lingkungan pengujian tanpa perlu perangkat keras tambahan untuk menguji perangkat lunak pada berbagai konfigurasi. Lalu yang kedua, konsolidasi server, yaitu menjalankan beberapa mesin virtual pada satu mesin fisik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi jumlah server fisik. Lalu yang ketiga, isolasi lingkungan aplikasi, yaitu memberikan isolasi kuat antara aplikasi atau layanan di mesin virtual berbeda untuk mencegah konflik. Lalu yang keempat, pengelolaan risiko, membuat snapshot atau salinan cadangan untuk memulihkan sistem ke titik waktu tertentu saat terjadi kegagalan. Lalu yang kelima, pengujian keamanan, yaitu mengisolasi perangkat lunak tanpa mempengaruhi sistem operasi host. Lalu kontainerisasi, yaitu digunakan bersama-sama dengan teknologi kontainer untuk memberikan isolasi dan fleksibilitas dalam pengembangan dan implementasi aplikasi modern. Lalu yang ketujuh, migrasi aplikasi, yaitu memudahkan migrasi antara mesin host untuk merencanakan penggunaan server atau mengelola beban kerja yang berubah. Yang kedelapan, pengelolaan lingkungan heterogen, yaitu menjalankan sistem operasi yang berbeda di mesin fisik yang sama. Lalu pengembangan cross-platform, yaitu memungkinkan para pengembang untuk bekerja pada platform yang berbeda tanpa mengubah perangkat keras fisik. Yang terakhir, optimasi sumber daya, memungkinkan pembagian sumber daya fisik antara beberapa mesin virtual untuk mengoptimalisasi penggunaan CPU dan RAM. Lanjut. Lalu kelebihan virtual memory. Yang pertama itu familiar interface atau lingkungan virtual yang dibangun menyerupai lingkungan hardware fisik. Jadi pengguna tidak kesusahan untuk menggunakan virtual machine. Lalu yang kedua, high availability, yaitu ketersediaan dan pemulihan aplikasi yang mudah. Yang ketiga, scalability. Mesin virtual mungkin skalabilitas sesuai dengan kebutuhan tanpa menambah sumber daya fisik. Lalu yang keempat, faster backup, yaitu virtualisasi menawarkan solusi powerful untuk backup dan recovery data. Lalu easy cloning, yaitu melakukan cloning pada mesin virtual hanya membutuhkan beberapa detik. Lalu yang keenam, reduction of cost, yaitu menghemat pengeluaran biaya dengan menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu mesin. Next. Lalu kekurangan virtual machine, yaitu mesin virtual tidak seefisien yang asli ketika mengakses perangkat keras. Lalu yang kedua, konsumsi RAM yang tinggi karena setiap mesin virtual akan menempatkan ruangan yang sama. Yang ketiga, penggunaan ruang disk yang tinggi karena dibutuhkan semua file untuk setiap sistem operasi yang diinstal pada setiap mesin virtual. Lalu yang terakhir, ketika beberapa mesin virtual dijalankan secara bersamaan pada satu komputer host, kinerjanya bisa menjadi tidak stabil. Next. Lalu instalasi pada virtual memory. Di sini kami menggunakan salah satu aplikasi virtual machine yaitu VirtualBox. Ya, awal-awal Anda dapat menginstal melalui website resminya pada website virtualbox.org. Anda dapat menginstal untuk yang menggunakan Windows. Lalu next. Setelah menginstal, buka installer pada file manager. Next. Setelah membuka installer, lalu muncul pop-up seperti ini, tinggal klik next. Lalu muncul halaman custom setup.
Di sini biarkan saja sesuai default, kecuali jika ingin Anda mengubah lokasi instalasi. Jika sudah, klik next. Lalu ini centang semua checklist, lalu tekan next. Nah, di sini akan muncul peringatan bahwa koneksi jaringan Anda akan terreset selama proses instalasi. Klik yes untuk melanjutkan. Nah, setelah itu, jika selesai, klik tombol install. Nah, nanti ketika mengklik tombol install, muncul user account control. Ini klik yes untuk memberikan izin instalasi. Nah, saat proses instalasi tengah perjalanan akan muncul Windows Security. Beri centang pada opsi Always Trust Software from Oracle Compression. Ini akan menjaga Windows menampilkan dialog konfirmasi lagi untuk aplikasi Oracle. Lalu klik install untuk melanjutkan. Nah, tunggu hingga selesai dan tekan finish. Nah, setelah itu VirtualBox berhasil diinstal. Terminal VirtualBox baru selesai diinstal akan muncul seperti ini. Nah, yang selanjutnya untuk performance evaluation dan analisis akan dilanjutkan oleh Bernico Rafael. Oke, next kita akan berbicara tentang performance dan evaluation and analysis. Jadi untuk yang pertama ini saya menggunakan melalui activity pada VirtualBox. Jadi saya membandingkan antara dua. Yang pertama adalah saat saya membuka Firefox dan mengeplay YouTube, dan satunya adalah ketika saya tidak membuka aplikasi apapun. Dan hasilnya adalah demikian yang seperti pada PPT. Oke, next. Nah, untuk yang kedua ini sama saja, tetapi saya menganalisis menggunakan resource monitor performance monitor dan juga resource monitor di host operating system. Sama, saya membandingkannya adalah dengan menggunakan Firefox dengan ngeplay YouTube, dan satunya adalah tidak menggunakan aplikasi apapun. Jadi yang ada di slide sekarang ini adalah performa memori, disk, network, dan CPU ketika saya membuka Firefox dan ngeplay YouTube. Mungkin bisa next. Nah, yang kedua ini adalah ketika kita tidak membuka aplikasi apapun. Jadinya seperti ini, seperti pada PPT. Oke, mungkin bisa next. Nah, oke, jadi performance yang sudah kita tes tadi, evaluasi, kita bisa mendapatkan bahwa terdapat beberapa temuan yang signifikan, yaitu pada aktivitas VirtualBox terlihat bahwa penggunaan sumber daya seperti disk, network, dan CPU meningkat secara substansial ketika membuka aplikasi seperti Firefox dan memutar video di YouTube. Sebagai contoh adalah penggunaan disk meningkat dari 3,9 menjadi 3,89 GB untuk total return saat membuka aplikasi. Selain itu, penggunaan CPU juga meningkat sekitar 0% menjadi 20% saat melakukan aktivitas tersebut. Analisis resource monitor pada Windows juga mencatat peningkatan penggunaan sumber daya seperti memori yang naik dari 9,46 GB menjadi 11,569 MB. Ketika menjalankan aplikasi tersebut, penggunaan disk dan network juga mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun CPU usage tetap relatif rendah, namun dapat dilihat bahwa aktivitas tertentu dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya pada sistem. Jadi kesimpulannya, penggunaan aplikasi seperti Firefox dan YouTube pada VirtualBox dapat mempengaruhi performa sistem dengan peningkatan yang mencolok dalam penggunaan disk, network, dan CPU. Oke, topik kedua akan dibantu oleh Widya Stana. Oke, selanjutnya yaitu Linux Ubuntu. Apa itu Linux Ubuntu? Linux Ubuntu itu adalah distribusi Linux yang sangat populer dan didasarkan pada Debian. Jadi ini dikenal karena fokusnya pada kegunaan dan aksesibilitasnya bagi pengguna awam. Lalu ada Ubuntu juga menyediakan lingkungan desktop yang ramah pengguna, Unity atau GNOME, dengan aplikasi dan alat bawaan yang memudahkan penggunaan sehari-hari. Lalu di sini ada kelebihan untuk Linux Ubuntu.
Kelebihan yang pertama yaitu gratis dan sumber terbuka. Jadi maksudnya Ubuntu dapat diunduh, diinstal, dan digunakan secara gratis. Lalu yang kelebihan yang kedua yaitu komunitas dan dukungan. Ubuntu juga memiliki komunitas pengguna yang besar, yang relatif besar dan juga aktif. Lalu yang ketiga, keamanan yang kuat. Linux Ubuntu itu dikenal karena keamanannya, hak akses pengguna yang ketat dan pembaruan keamanan reguler membuktikannya lebih tangguh terhadap ancaman keamanan. Lalu ada yang keempat yaitu manajemen paket APT. Manajemen paket APT itu memudahkan pengguna untuk menginstal, memperbarui, dan juga menghapus perangkat lunak dengan mudah menggunakan perintah terminal atau antarmuka grafis. Lalu yang kelima ada stabilitas dan kinerja. Stabilitas dan kinerja di Ubuntu ini terutama yang dalam versi LTS atau long term support itu menawarkan stabilitas yang tinggi dan kinerja yang baik. Hal ini membuatnya cocok buat pengguna pada server dan desktop. Lalu yang terakhir ada dukungan untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Dukungan untuk perangkat keras dan perangkat lunak itu maksudnya mendukung berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk dukungan untuk teknologi terkini dan perangkat keras khusus. Lalu di sini ada kekurangan Linux Ubuntu. Kekurangannya yaitu satu, keterbatasan perangkat lunak khusus. Jadi beberapa perangkat lunak komersial atau aplikasi khusus mungkin tidak tersedia di dalam sini, di dalam Linux Ubuntu. Lalu yang kedua yaitu kurangnya dukungan penuh untuk game dan aplikasi permainan. Jadi meskipun situasinya terus membaik, dukungan untuk game dan aplikasi permainan di Ubuntu ini itu tidak setara dengan Windows yang mungkin lebih gampang. Beberapa game di sini itu lebih buruk kinerjanya. Lalu yang ketiga ada kurangnya kompatibilitas dengan format berkas Microsoft Office. Meskipun Ubuntu memiliki alternatif seperti LibreOffice, kompatibilitas sempurna dengan format berkas Microsoft Office itu tidak terlalu terjamin. Jadi terkadang saat dibuka itu nanti ada problem. Lalu yang keempat terdapat kurva pembelajaran terminal. Jadi bagi pengguna baru, kurva pembelajaran untuk menggunakan terminal dan perintah Linux mungkin terasa curam. Lalu yang kelima ada dukungan perangkat keras terbatas. Jadi beberapa perangkat keras tertentu mungkin tidak memiliki support penuh atau driver yang tersedia di Ubuntu. Lalu yang terakhir ada versi perangkat lunak yang lebih lama di repositori resmi. Jadi dalam beberapa kasus, versi perangkat lunak tertentu mungkin tidak selalu yang terupdate gitu. Karena di Ubuntu ini lebih fokus pada stabilitas. Nah, ini ada cara untuk instalasi Linux Ubuntu. Jadi pertama Anda bisa download di websitenya yaitu website ubuntu.com. Lalu nanti tinggal karena kami tadi menggunakan VirtualBox milik Oracle, jadi saya menggunakan saat instalasi Linux ini saya menggunakan Oracle. Jadi di tampilan awal tinggal mengklik New, maka akan keluar dialog ini. Lalu tinggal silakan masukkan nama dan masukkan file yang tadi telah di-download ke dalam mesin folder tersebut. Lalu selanjutnya saat ditekan next maka dia akan keluar seperti ini. Ini
kita dapat mengatur RAM yang bisa kita pakai untuk si Linux-nya. Lalu yang selanjutnya saat ditekan next maka akan keluar virtual memorinya, hard disknya. Saat klik create maka dia akan keluar seperti ini. Di sini ada hard disk file type. Kalau ini saya biarkan default. Lalu untuk selanjutnya ada pilihan storage on physical hard disk. Nah ini biasanya juga dibikin default. Lalu selanjutnya di sini ada file location dan juga size-nya. Jadi file location-nya di sini bisa diganti sesuai dengan yang pengguna mau. Size-nya juga bisa diatur. Kalau ini saya menggunakan default-nya. Lalu selanjutnya akan masuk ke dalam seperti terminal ini. Terdapat 4 pilihan. Nah, di sini saya milih try or install Ubuntu. Nah, setelah diklik yang tadi, maka akan keluar seperti ini. Tinggal langsung klik next. Maka akan keluar halaman seperti ini. Ini juga saya biarkan default. Saya klik continue. Nah, ini untuk men-setting regionnya negara di mana kita tinggal gitu. Lalu kalau sudah di set bisa tekan continue. Selanjutnya maka akan keluar page ini. Jadi tinggal memasukkan data-data yang diperlukan di situ. Kalau sudah maka bisa klik continue. Nah, setelah itu dia akan menginstal OS-nya. Tunggu sampai proses selesai, maka akan keluar dialog restart now. Maka Oracle ini tadi itu bakalan merestart sistemnya untuk nantinya akan membuka lagi si Ubuntu ini. Oke, selanjutnya performance dan analisisnya saya serahkan ke Berti. Nah, kita bicara tentang analisis. Jadi pada screenshot di depan ini merupakan statistik penggunaan CPU, network, disk, dan juga memori. Dan laptop yang kami gunakan adalah Acer Nitro 5 AN59554. Jadi sama, saya menggunakan dua. Yang pertama adalah untuk mengeceknya, untuk analisisnya. Yang pertama saya menggunakan Linux Ubuntu Resources. Jadi untuk dari Linux Ubuntu Resources sendiri bisa dilihat yang di bagian atasnya kanan kiri itu. Yang di kiri itu pas kita buka aplikasi yaitu sama Firefox dengan ngeplay YouTube. Lalu yang pada bagian kanan itu tidak membuka aplikasi apapun. Nah, lalu yang bawah itu yang kedua untuk analisisnya sendiri saya menggunakan Task Manager Windows. Sama yang kanan itu tidak membuka aplikasi, yang kiri dengan membuka aplikasi Firefox dengan ngeplay. Oke, next. Oke, jadi dari semua analisis dan screenshot tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa dari hasil evaluasi kinerja dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa penggunaan sumber daya pada CPU, memori, dan jaringan mengalami peningkatan yang bisa dibilang signifikan saat membuka aplikasi seperti Firefox dan memutar video di YouTube. Pada Linux Ubuntu, penggunaan CPU meningkat dari 3% menjadi 40%, sedangkan penggunaan memori naik dari 1,2 GB menjadi 1,9 GB. Hal serupa itu juga terjadi pada Windows, di mana penggunaan CPU naik dari 1 sampai 3% menjadi 18%. Dan penggunaan memori meningkat dari 9,2 GB menjadi 10,2 GB. Dengan membuka Firefox dan memutar YouTube, terlihat adanya peningkatan penggunaan sumber daya, terutama pada memori, yang menunjukkan dampak signifikan terhadap performa sistem pada kedua platform. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Berikut merupakan referensi yang sudah kami cantumkan. Nah, ini merupakan pembagian tugas yang sudah kami lakukan. Untuk tulis Daru, untuk tugasnya adalah definition of virtual machine, installation of virtual machine, dan juga record and editing of video presentation. Untuk bias sampel, yang dilakukan adalah definition of Linux Ubuntu, installation of Linux Ubuntu, dan make PowerPoint presentations. Lalu untuk Benukora Files kita, untuk saya,
adalah Performance Evaluation and Analysis of Virtual Machine, Performance Evaluation and Analysis of Linux Ubuntu, dan juga Make PowerPoint Presentation. Dan untuk presentasi kerja kita semuanya 100%. Oke, mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih.